Ihsan. Oke, pembelajaran kita ya. Seperti biasa, yang kita perlu siapkan dalam memulai pembelajaran yaitu kita siapkan buku di atas meja. Nah, gimana bukunya sudah siap di atas meja, anak? Hah? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang coba lihat benda yang ada di sekitar kelas ya. Coba sebutkan benda yang ada di dalam kelas. Apa saja anak-anak semua? Meja. Nah, sebutkan yang ada di luar kelas. Apa aja anak-anakku? Bendera, bunga, kucing, ayam. Dari benda yang ada di kelas maupun di luar benda ya, semua benda ya. Nah, sekarang kita masih pelajaran kita yaitu masih tentang benda. Nah, sekarang anak-anak semuanya, nanti Bapak mengharapkan sebelum kita memulai pembelajaran ya, nanti mengharapkan supaya aman dan bisa aman dan tertib? Bisa. Nah, oke anak-anak semuanya ya. Nah, sekarang manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu manfaatnya kita dapat membedakan benda dan non-benda. Nah, dia juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua. Apa itu? Mengelompokkan benda dan non-benda. Kedua, mengelompokkan benda sesuai dengan fisik dan sifatnya. Ya, ini baik. Nah, anak-anak semuanya, ini Bapak mau tanya ini dulu ya. Siapa yang masih wujud benda? Nah, sekarang materi kita pada hari ini yaitu aneka benda di sekitar kita. Aneka benda di sekitar kita. Anakku semuanya, biar lebih jelasnya Bapak nanti akan menampilkan video. Assalamualaikum teman-teman. Sama-sama belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Dari alam yang memiliki wujud, menempati ruang dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya teman-teman. Oke, menurut kehidupan sehari-hari nih, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Nah, kira-kira di sekeliling kita ada benda apa aja teman-teman? Di kolom komentar. Nah, dari pengertian tadi berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda itu nih teman-teman. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri daripada benda? Siapa yang tahu daripada ciri-ciri benda itu? Ya, yang pertama ciri-cirinya benda itu memiliki wujud. Ya. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua benda mati. Nah, benda hidup itu apa ya teman-teman? Oke, betul. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ini ya. Ini adalah contoh-contoh daripada benda hidup. Nah, benda hidup itu ada di sini ya. Adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minum, peka terhadap rangsangan. Contoh, ada contohnya di sini ya, benda hidup yaitu manusia, Tumbuhan, hewan. Nah, ciri-ciri daripada benda ini yang ketiga contoh di atas, manusia ciri-cirinya dapat berkembang biak, ya, berkembang biak dengan melahirkan. Nah, begitu juga tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bisa juga berkembang biak. Itu sifatnya, dia juga berkembang biak, ya. Cara berkembang biaknya dengan bibit. Ya, ada bibit. Tahu kan bibit itu belingan biasanya itu ada bibit berkembang, ditanam bibit itu berkembang dan menghasilkan buahnya. Nah, jadi ada juga dari biji. Bijinya bisa
ditaburkan di tanah, itu hidup sendiri nanti itu. Ya, itu ciri daripada tumbuhan. Nah, sekarang hewan. Hewan itu juga ya mempunyai ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada itu sendiri ya berkembang biak. Contoh, ayam berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri daripada hewan itu sendiri. Nah, udah ngerti sampai di sini? Nah, sekarang ciri kehidupan apa saja? Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi ketika teman-teman ditanya apa saja yang termasuk benda hidup, teman-teman boleh menjawab manusia, tumbuhan, atau hewan. Oke? Kelompok yang kedua yaitu benda mati. Benda mati adalah benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan dari benda hidup ya teman-teman. Benda mati banyak sekali di sekitar kita. Contohnya kursi, buku. Nah, Mas mau nanya, kenapa sih kursi, buku, batu tadi itu bukan benda hidup? nah, sekarang tadi kan kita udah bahas benda hidup kan? Sekarang benda mati. Nah, di sini benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Kebalikan dari benda hidup. Contoh, kursi, buku, apa lagi? Terus. Jadi ini kebalikan dari benda hidup. Kenapa dikatakan kebalikan dari benda hidup? Kursi itu nggak hidup dia, ya. Kursi itu kalau tidak kita angkat, dia tidak bisa bergerak. Nah, begitu juga meja, tidak bisa. Kalau tidak ada manusia yang menggerakkannya, tidak bisa, ya. Bisa mengerti sampai di sini contoh-contohnya kan? Contoh-contoh daripada benda mati. Tuh, kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, kalau di tanah ini ya jenis benda ada dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh-contoh daripada benda hidup apa? Manusia, tumbuhan, hewan. Nah, contoh daripada benda mati apa? Kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, udah benar ya. Anakku udah bisa sampai di sini. Udah bisa ngerti sampai di sini? Udah. Kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Nah, Miss, bagaimana ya cara kita membedakan benda atau bukan benda? Ayo, dan tahu tidak? Nah, caranya simpel teman-teman. Cara kita membedakan apakah itu benda atau bukan benda, teman-teman tinggal amati saja apakah sesuatu tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Kalau sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki massa, ada wujudnya, berarti itu adalah benda. Kalau sesuatu tersebut tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, berarti sesuatu tersebut bukan benda. Benda, teman-teman, perhatikan gambar yang masing-masing sajikan ini ya. Kita mulai dari api unggun. Api unggun itu termasuk benda. Nah, sekarang ini benda-benda ya. Kita bisa dapat membedakan benda dan bukan benda di sini ya. Nah, sekarang api ini api kan? Api unggun ini kan, ngomong satu ini kan? Nah, api ini mempunyai massa enggak? Tidak. Tidak kan? Tidak bisa kan? Nah, dia menempati ruang bisa? Tidak bisa kan? Memiliki wujud tidak? Wujudnya saja kita tidak tahu kan? Kita tidak bisa memegangnya kan? Gitu. Enggak ada kan? Berarti benda ini masalah apa? Api unggun ini masalah apa? Benda atau bukan benda? Bukan. Oke. Kita buktikan. Itu bukan benda ya teman-teman. Gimana ya caranya tadi? Betul. Kita amati dulu apakah sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki wujud, dan memiliki massa. Oke, api unggun kira-kira menempati ruang tidak? Tidak teman-teman. Api unggun memiliki massa atau bisa ditimbang tidak api unggun? Tidak. Api unggun memiliki wujud?
Tidak juga. Nah, berarti api unggun merupakan bukan Nah, berarti benar ya? Berarti bukan benar. Jadi benar jawaban anak-anak semuanya ya. Jadi api unggun itu bukan benar. Nah, sekarang minyak goreng. Minyak goreng itu benda atau bukan? Benda. Nah, minyak goreng itu menempati ruang atau enggak? Menempati ya. Nah, minyak goreng ini bisa ada masanya enggak? Ada. Berat dia kan? Oke. Nah, terus minyak goreng ini memiliki wujud enggak? Memiliki kan? Dia ada wujudnya, bisa kita sentuh, bisa kita pegang, ya kan? Nah, oke. Ini minyak goreng ini masih benda atau bukan? Oke, kita lihat ya, kalau benar ya. Oke, disilang ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke minyak goreng. Minyak goreng kira-kira memiliki massa atau bisa ditimbang nggak? Bisa. Menempati ruang? Iya, memiliki wujud. Betul, memiliki wujud. Minyak goreng memiliki wujud cair. Berarti minyak goreng termasuk benda. Diceklis. Itu apa, Miss? Oke, sifat fisik itu adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama warna benda, yang kedua bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, bahan penyusun benda. Ciri-ciri dan jenis yang berbeda ya teman-teman. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi apa? Benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Sifat fisiknya banyak nih. Bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan dan lain-lain. Nah, ciri-ciri benda apa saja tadi teman-teman? Ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Nah teman-teman, semoga penjelasannya mana tadi kelompok satu ini nak. Ini kelompok dua. Nah, ini ya saya jelaskan ya bagaimana cara mengerjakannya sini. Ini ada dua ini. Nah, ini yang pertama ini perhatikan dulu, perhatikan. Nah, ini contoh. Aku suka apa ini? Nah, jangan suka. Aku suka apa ini? Nih, aku suka apa ini? Bisa? Bisa kan? Oke, ini. Nah, ini terus ada lagi.
satu lagi. Nah, perhatikan ini satu lagi. Ini nanti ditulis namanya. Apa ini? Apa benda ini? Di sini, di bawahnya aja nggak apa-apa. Ya, di bawahnya. Apa ini? Apa ini? Tahu nih kan? Tahu kan? Bisa kan? Nah, begitu juga seterusnya ini ya. Oke, tulis ya. Tulis aja namanya di sini ya. Apa ya? Oke, silakan kerjakan. Kelompok satu. Nah, sekarang kelompok dua. Nah, perhatikan. Nah, ini nih, perhatikan ya, Arham. Nah, di sini kan ada benda-benda di sini kan? Nah, ada kan? Jadi benda ini, benda apa? Ditulis di bawah. Apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Dan seterusnya. Oke? Nah, yang satu ini. Terus ini lagi. Ada lagi dua. Perhatikan. Ini lagi. Nah, ini yang kota ini mana yang tidak sama dengan gambar ini? Ini sama dengan ini? Sama dengan ini? Sama dengan ini? Tidak. Itu ya. Jadi yang bukan nanti ya kolom aja ya. Oke, yang bukan nanti di kolom ya. Oke. Bisa dikerjakan? Bisa? Oke, silakan. sosis. Aku suka donat. Aku suka semangka. Aku suka nasi goreng. Aku suka apel. Aku suka susu. Benda di sekitar kita: sepatu, TV, sepeda, buku, kucing, penggaris, pensil, tas, topi, lemari, kapel, kursi, mobil, pisang, raket, gerbang. Hasil jawaban di kelompok 2. Enggak, terserah. Itu aja nggak apa-apa. Membedakan benda, lingkarilah gambar yang bukan kelompoknya dari gambar lain. Iya, baca yang bukan topi apa? Sepatu bukan topi. Terus bukan kelompoknya itu ya. Bukan kelompok.
bukan bola. Oke, terus. Bukan kelompoknya. Sandal itu tumi. Sepatu tumi. Terus. Bukan kelompok sandal. Oke. Baju jaket. Terus. Baju kaos bukan kelompoknya. Iya, terus. Celana bukan kelompoknya. Terus. Kaos tangan bukan kelompoknya. Terus. Benda di sekitar kita. Sepatu, TV, sepeda, buku, pusing, penggaris, pensil, tas, topi, lemari, apel, kursi, mobil, pisang, leket, kambing. Kan? Sudah kan? Nah, ini termasuk apa nih? Kursi ya. Nah, jadi gambar ini termasuk daripada kursi ya. Bentuknya kursi. Ini masuk apa? Benda apa nih? Benda mati ya. Ini benda mati ya nak ya. Kursi ini benda mati ya. Jadi kenapa dia dikatakan mati? Karena sifatnya dia itu nggak bisa bergerak gitu ya, nggak bisa bernafas ya. Jadi kecuali ada yang menggerakkannya. Nah sekarang meja. Nah meja ini termasuk benda apa ini? Benda Benda mati. Bisa bergerak nggak? Tidak bisa kan? Kalau kita tidak mengangkatnya, berarti meja itu nggak bisa bergerak. Oke. Nah, ini ada kucing. Ini kucing ini benda hidup apa benda mati? Benda hidup karena dia juga mempunyai sifatnya apa? Memiliki wujud. Terus Memiliki rasa. Menempati ruang. Nah, dia ini sifatnya bergerak dia ya. Nah, udah tulis namanya ya, nama kelas. Nih. Nih. Oke. Nah, biasa jelaskan ya cara mengerjakannya. Ini ada pilihan ganda di sini ya, tulis namanya. Nah, di sini berilah tanda silang X pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar. Mana yang benar nanti? Contohnya nomor 1 kalau memang benar menurut anak-anak nomor satunya A, ya udah silang aja A-nya. Ya, begitu juga seterusnya. Ngerti kan? Oke, silakan kerja. Anak-anakku semuanya, sekarang Bapak udah siap mengoreksi ya daripada lembar evaluasi anak-anakku semuanya. Nah, anak-anak semuanya. Jadi nilainya bagus-bagus ya. Besar, ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80. Nah, bagus-bagus nilainya ya buat anak-anak semuanya. Apakah pembelajaran kita tadi anak-anakku sudah mengerti sampai situ? Udah? Udah mengerti dari materi kita tadi? Sudah. Nah, baik anak-anak semuanya ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu ya yang ada di sekitar kita ya, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri ya, jenis yang berbeda. Nah, jadi ya, jadi benda ini tadi yang barusan kita pelajari bisa juga kita kelompokkan menjadi dua ya. Bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, sini juga ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Memiliki massa ya, menempati ruang dan memiliki wujud. Nah,
Oke anak-anak semua, udah mengerti penjelasan sampai di sini anak-anak semuanya? Sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan pelajaran kita? Ya, pada hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, karena sebentar lagi pembelajaran kita ya, materi kita hari ini udah selesai. Nah, nanti kepada anak-anakku semuanya di rumah, ya tolong ya di rumah nanti ya pelajaran kita hari ini dibuka ya, dipelajari kembali di rumah ya. Ya, udah ngerti kan? Udah ngerti. Nah, nanti kalau kita pulang, anak-anak semuanya ya, langsung ke rumah ya. Langsung ke rumah, setelah nyampe di rumah, makan dan istirahat. Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum ya kita akhiri pembelajaran kita, sekarang kita seperti biasa ya, kita berdoa yang dipimpin oleh Arham. Silakan. Berdoa. Bi